Halo, ketemu lagi dengan saya ya, sahabat Altin di mana saja berada. Ya, saya akan menjawab pertanyaan berikut ya, bahwa apakah memang latihan-latihan reaksi, antisipasi reaksi, ya, atau untuk meningkatkan refleksi itu dapat dilakukan setiap hari gitu ya. Maka beberapa hal perlu saya sampaikan kepada Anda semua bahwa yang pertama ada beberapa tips yang perlu saya bagikan ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah pertama terkait dengan frekuensi latihan ya. Jadi kalau latihan yang digunakan untuk meningkatkan apakah itu reaksi, antisipasi, koordinasi ya. Itu yang saya katakan kemarin, meskipun latihannya dalam bentuk sadar tapi berlaku untuk kondisi tidak sadar ya, atau yang terjadi atau berdampak pada yang refleks ya. Maka perlu Anda ketahui bahwa latihan-latihan itu sama saja dengan bentuk-bentuk latihan yang lain. Teori menyatakan bahwa latihan-latihan itu ya, kalau kita lakukan latihan 1 kali dalam seminggu itu tidak berguna gitu ya. Kalau kita latihan 2 kali dalam seminggu itu hanya untuk mempertahankan saja. Maka untuk meningkatkan Anda wajib berlatih 3 kali atau lebih dalam seminggu. Ya, jadi tidak harus juga dilakukan setiap hari ya. Yang kedua itu terkait juga dengan durasi latihan ya. Saya menyarankan kepada Anda kalau yang terkait dengan latihan-latihan apakah itu reaksi, antisipasi reaksi yang dampaknya nanti kepada gerak refleks ya, itu tidak harus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang ya. Saya menyarankan Anda waktu secara keseluruhan pendek, 1 sesi mungkin bisa 15 menit ya. Tapi yang paling penting bahwa Anda mengulang atau melakukan pengulangannya setiap repetisinya itu dalam jangka waktu yang pendek saja. 15 detik itu sudah cukup ya. Karena Anda membutuhkan kondisi yang lebih prima, yang lebih fresh untuk Anda mengantisipasi semua atau seluruh stimulus yang masuk, karena balikannya sudah pasti adalah respon, dan respon itu sangat bervariasi gitu ya. Kalau dari sisi yang berikut itu adalah dari sisi waktu latihannya. Saya menyarankan Anda untuk tidak berlatih pada waktu Anda sudah merasa lelah ya. Sebaiknya latihan itu dilakukan ya pada waktu Anda masih mengalami kondisi yang bugar gitu ya. Jadi ada beberapa teori menyatakan juga bahwa kalau ada terdapat 2 sesi latihan dalam satu unit latihan, maka Anda wajib ya untuk berlatih dulu yang nir motorik, baru kemudian yang motorik. Jadi kalau kita lihat bahwa bentuk-bentuk latihan seperti reaksi, antisipasi, reaksi, koordinasi, balancing, itu semua masuk dalam bentuk latihan-latihan nirmotorik, sehingga saya menyarankan Anda melakukannya ya kalau bisa mendahului latihan fisik ya. Karena kalau Anda sudah lelah, Anda sudah capek, maka sudah barang pasti bahwa latihan yang Anda lakukan itu tidak akan bermanfaat lagi ya. Jadi itu. Kemudian variasi-variasi latihan. Tentu saja kita tidak perlu melakukan latihan yang kita lakukan secara terus-menerus tanpa diselingi dengan bentuk-bentuk latihan. Apapun kondisinya, kita membutuhkan yang namanya variasi di dalam melakukan latihan ya. Apakah itu reaksi, antisipasi reaksi, yang nanti ujung-ujungnya adalah gerak refleks itu sendiri ya. Jadi Anda jangan sampai melakukannya tanpa melakukan aktivitas latihan yang lain, karena tentu saja kejenuhan bisa terjadi. Dan ketika atlet-atlet Anda mulai jenuh, maka latihan itu sebenarnya tidak bermanfaat lagi. Jadi berlatihlah ketika mereka sedang fresh, tidak boleh lama-lama, waktunya singkat saja, dan 1 minggu ya jangan di bawah 2 kali lah. Karena 2 kali cuma untuk mempertahankan, 3 kali ke atas Anda bisa meningkatkan. Jadi kalau bisa 3 kali dalam seminggu sudah sangat baik. Demikian itu yang bisa saya sarankan kepada Anda. Terima kasih dan salam untuk sahabat Altin semua ya.